Video kali ini saya akan membahas bersama-sama tentang ucapan dari Kaf Media Channel, di mana sekali lagi dia bentrokan pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan manusia itu dipahaminya dengan sangat keliru. Sekali lagi dia meminta sebuah bukti dalam firman Tuhan. Apakah ada ditulis bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan? Saksikan video saya untuk mendapatkan jawabannya. Beragama tanpa logika. Untuk apa Tuhan berikan otak di kepala jika untuk memahami hal paling sederhana saja kita tidak bisa? Memaksakan dua karakter yang betul-betul bertentangan untuk bersatu dalam satu bentuk itu seperti air dan minyak diisikan ke dalam botol. Sepandai apapun kamu mengaduknya, tidak akan pernah bisa menyatu. 100% manusia juga 100% Tuhan. 100% mati tapi 100% juga tidak mati. Di sini saja kita sudah paham bahwa itu kontradiktif. Sekarang kita berbicara fakta bukan asumsi. Yesus dianggap, ingat ya, dianggap Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Berulang kali Kaf Media Channel ini keliru di dalam memahami kekristenan. Saat ini saya mengajak kita bersama-sama melihat satu cuplikan video yang dilontarkan oleh dia. Ya, kita akan saksikan bersama-sama. Beragama tanpa logika. Untuk apa Tuhan berikan otak di kepala jika untuk memahami hal paling sederhana saja kita tidak bisa? Memaksakan dua karakter yang betul-betul bertentangan untuk bersatu dalam satu bentuk itu seperti air dan minyak diisikan ke dalam botol. Sepandai apapun kamu mengaduknya, tidak akan pernah bisa menyatu. 100% manusia juga 100% Tuhan. 100% mati tapi 100% juga tidak mati. Di sini saja kita sudah paham bahwa itu kontradiktif. Sekarang kita berbicara fakta bukan asumsi. Yesus dianggap, ingat ya, dianggap. Oke, saya akan tanggapi yang pertama. Dia mengatakan bahwa Tuhan memberikan otak kepada kita itu dipakai. Ya, dan dia menuduh para kafirun seperti kita ini yang dianggap sebagai orang yang bodoh dan bodohnya itu sudah sampai jadi tumor. Nah, saya ingin mengatakan kepada kaum kadrun yang juga kengototannya itu sudah menjadi tumor di dalam hatinya. Nah, saya ingin memberitahu bahwa dia membenturkan di dalam pikiran dia bahwa manusia dan Allah itu kontradiksi. Sekarang begini, saya ingin bertanya, kalau ada teman-teman muslim yang melihat juga video ini, saya ajak kita berpikir bersama-sama. Apakah Allah menjadi manusia itu adalah hal yang sulit bagi Tuhan? Mungkin nggak Tuhan itu menjadi manusia? Kalau tidak mungkin, berarti Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang tidak maha kuasa. Tapi kalau dia adalah Tuhan yang mampu menjadi manusia, bagi saya itu tidak menjadi soal. Karena pandangan kekristenan memahami bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Dan Tuhan terhadap manusia itu bukan sifatnya kontradiksi, bukan. Nah, dia mengatakan di sana, dia mati dan dia tidak mati. Tunggu dulu. Yesus yang kami sembah itu dia adalah Tuhan. Bukan manusia yang dituhankan, tetapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Sekali lagi terus Kaf Media Channel, adminnya ini tidak menggunakan logikanya untuk berpikir. Karena yang kami percaya bukan kami mentuhankan manusia, tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga bukan perkara sulit untuk dirinya menjadi manusia. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus cuma mati dan dia tidak bangkit lagi. Ingat catatan di dalam Alkitab, bahwa sesudah Yesus mati, dia itu bangkit. Nanti kan tuduhannya gini lagi nih, Alkitab diubah-ubah. Loh, sekarang begini loh, kamu mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita otak untuk dipakai. Sekarang saya ingin tanya sama kamu, kalau data-data dokumen dan sejarawan mengatakan Yesus itu mati di salib, itu data-data dokumen itu lebih dekat dengan kehidupan Yesus.
Sementara Quran itu ada, atau Muhammad lah ada, itu adalah 500 tahun kemudian setelah Yesus. Yuk kamu kan tadi ngomong bahwa marilah pakai otak, pakai logika. Mana yang lebih masuk akal? Mana yang lebih masuk akal? Kita percaya dokumen awal yang memberitakan fakta yang lebih dekat dengan kejadian itu, ataukah justru dokumen yang belakangan? Setiap kali saya bertanya begini kan, kaum-kaum kadrun itu cuma bisa akhirnya mengalihkan pertanyaan ini, tidak menjawab pertanyaan ini dan dialihkan kepada bagian yang lain. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi menyampaikan tuduhan-tuduhan, tetapi tuduhan itu kekritisan mereka sebenarnya bukan kritis sih, dia cuma menyerang, tapi kritisnya tidak mengkritisi agamanya sendiri. Coba yuk kita berpikir bersama-sama yuk, mana yang lebih masuk akal? Kamu mendekati atau mempelajari tokoh itu yang lebih dekat dengan kejadian itu berdasarkan dokumen yang ada, atau justru kamu mempelajari dengan dokumen yang berbedaannya itu adalah 500-600 tahun kemudian. Berulang kali saya selalu menggunakan analoginya adalah misalnya Presiden Soekarno. Kita mau menyelidiki keberadaan Presiden Soekarno, kita pakai dokumen yang mendekati kehidupan beliau ataukah dokumen yang 50 tahun kemudian yang baru kamu selidiki. Nah, coba logikamu dipakai ya untuk menjawab pertanyaan saya. Sekarang kita lanjutkan kekeliruan dia lagi. Sekarang kita berbicara fakta bukan asumsi. Yesus dianggap, ingat ya, dianggap Tuhan karena ia lahir tanpa ayah, punya mukjizat, dan punya banyak kehebatan. Tapi apakah cukup dengan itu seseorang dikatakan sebagai Tuhan? Makanya konteks bahwa mukjizat. Oke, dia tadi menggarisbawahi ya, dianggap sebagai Tuhan. Enggak. Kami punya bukti kok. Sekarang begini, ya, Kaf Media Channel dan teman-teman saya Muslim, kamu kan sekarang minta bukti, adakah di sana dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengakui bahwa dirinya adalah, Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Oke, sekarang saya tunjukkan. Pertanyaannya kamu mau dengar nggak? Itu dulu. Nanti kamu akan bantahnya ngaco gitu loh. Kita akan saksikan, kita lihat bersama-sama ya. Saya akan tunjukkan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, seringkali ketika saya sudah menunjukkan ayat ini kepada mereka, yang terjadi apa teman-teman? Mereka lalu mengatakan begini, nah Tuhan di sana pakai kata kurios. Nah betul, kata kurios itu diartikannya tuan, bukan Tuhan. Betul sekali. Tetapi jangan lupa, yang membuat kita menerjemahkan itu tuan dan Tuhan, itu adalah konteksnya. Konteksnya. Ya, perhatikan sama-sama. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada kita konteksnya apa sih di dalam Yohanes 13. Nah, di sini jelas dikatakan ya, kita coba lihat ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Perhatikan di sini. Konteksnya berbicara bahwa Yesus itu dikaruniakan segala sesuatu loh. Segala sesuatu. Baik kehidupan yang ada di dunia akhirat dan segala sesuatu. Ya segala sesuatu lah. Kalau kita melihat bersama-sama dalam bagian ini, jelas Yesus itu mengklaim bahwa dirinya datang dari Allah. Jadi dia adalah Allah sendiri. Dan dia rela menjadi manusia dan nanti dia kembali kepada Allah. Jadi dalam konteks inilah kita bisa memahami bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan tetapi Tuhan. Begitu loh. Dan memang betul saya harus katakan bahwa kami mentuhankan Yesus bukan berbicara karena dia hanya sekedar melakukan mukjizat dan tidak punya ayah. Bukan. Karena Adam lebih hebat. Saya setuju. Karena Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Apakah lantas kita mengatakan bahwa Adam itu adalah Tuhan? Enggak.
Karena kami kenapa memegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ini adalah salah satu bukti yang pertama ya. Bukti yang kedua saya tunjukkan lagi. Di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-25. Ini Thomas ya. Thomas meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu di sana dikatakan ya, ayat yang ke-27 kita lihat, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu dikatakan oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Sekarang begini, perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya dia mengatakan amin terhadap perkataan Thomas. Kalau Yesus bukan Tuhan, seharusnya dia akan mengatakan kepada Thomas begini, Thomas, saya bukan Tuhan, kamu salah, saya cuma nabi. Tapi perkataan Yesus adalah apa? Berbahagialah yang percaya tapi tidak melihat. Artinya, apa yang dimaksud Yesus? Melihat apa? Ya artinya kamu bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa perlu melihat. Secara implisit jelas dikatakan bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan. Nah, sekarang apalagi argumen kamu? Bilang mengatakan, oh ini keceplosan. Thomas itu kayak misalnya kita itu latah gitu loh. Kayak oh my God begitu. Oh enggak. Zaman itu kamu jangan lupa juga konteksnya adalah tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga latah zaman sekarang tidak sama dengan orang yang zaman dulu. Mereka tidak sembarangan menyebutkan itu. Dan Thomas dengan kesadaran dia akhirnya mengakui bahwa ketuhanan Yesus. Yesus bukan hanya Tuhan, tetapi dia juga adalah manusia. Sekali lagi kita bukan menganggap. Ya. Lalu hal yang kedua adalah bukan hanya saya tidak menunjukkan klaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi seperti yang tadi dikatakan oleh Kaf Media Channel. Dia mengatakan bahwa bukan karena dia hanya melakukan mujizat maka kita anggap dia Tuhan. Betul sekali, betul. Tanda nabi itu benar atau tidak adalah dilihat dari pertama nubuatnya terjadi apa enggak, yang kedua dia bisa melakukan mujizat. Dan Yesus melakukan dua-duanya. Makanya Yesus itu bukan hanya Tuhan tapi dia juga nabi. Nah sekarang buktinya apa bahwa dia Tuhan? Kita coba lihat sekarang bersama-sama dari Markus pasal 2. Kita akan lihat bersama-sama di sini ya. Di sana dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu itu diampuni. Perhatikan. Pikiran orang Farisi zaman itu begini. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Ini bukti kuat bahwa orang berpikir zaman itu, kalau engkau bisa mengampuni dosa, berarti engkau bukan manusia. Engkau menyamakan diri dengan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Ini adalah bukti kokoh. Saya katakan bahwa ini menunjukkan tentang ketuhanannya Yesus. Ya, jadi saya berharap justru Kaf Media Channel, marilah pakailah akal pikiranmu. Siapa sih yang mau menyembah manusia? Enggak kok. Kami bukanlah orang yang tidak punya otak pikiran. Justru karena kami melihat Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka kami melihat bukti-bukti itu dalam Alkitab dengan jelas dan nyata. Saya mentuhankan dia. Semoga video ini boleh menolong teman-teman memahami kesalahpahaman dari Kaf Media. Dan saya terus berharap Kaf Media Channel matanya boleh dicelikan supaya kamu boleh melihat dengan clear kebenaran yang ada. Ya, coba kita lanjutkan sebentar lagi videonya. Makanya konteks bahwa mujizat yang ditunjukkan oleh Yesus itu sebenarnya untuk menunjukkan dia itu Tuhan atau dia utusan Tuhan. Ini harus jelas dan benar.
Sampai saat ini kita tidak mendapati satu ayat pun di dalam Bible Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Itu tidak ada sama sekali. Justru yang paling banyak adalah ayat-ayat yang menunjukkan Yesus hanya utusan Tuhan. Jadi memaksakan Yesus sebagai Tuhan itu sama seperti memaksakan Melkisedek. Oke, di bagian yang terakhir saya ingin garis bawahi begini. Nah, sekali lagi KAF Media Channel mendikotomikan sesuatu atau mengkategorikan sesuatu yang tidak perlu. Sekarang begini, apakah karena Yesus utusan berarti dia bukan Tuhan? Apakah karena dia diutus Allah Bapa, apakah berarti dia bukan Tuhan? Dia kenapa sih harus dipisahkan kalau utusan itu berarti bukan Tuhan? Karena di dalam pemahamanmu, Allah itu atau Tuhan itu tauhid. Esa yang monolit itu loh. Sementara kami memegang kepercayaan bahwa Tuhan kita Trinitas, 3 pribadi, 1 esensi, 1 hakikat. Hakikatnya adalah Tuhan, pribadinya 3. Maka Bapa sebagai pribadi pertama, dia mengutus Yesus sebagai anak untuk lahir ke dalam dunia dan menjadi jalan keselamatan. Makanya pada waktu teman-teman Muslim membaca kitab Yohanes, berulang kali Yesus mengatakan memang Allah mengutus aku, betul. Tetapi kenapa engkau percayanya cuma separuh? Ketika teman-teman Muslim melihat keutuhan dari Injil Yohanes, maka kamu menemukan bahwa Yesus itu berulang kali mengatakan bahwa aku utusan dari Bapa. Itu menunjukkan betapa loyalitas dari Yesus untuk taat mengikuti perintah Bapa. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, dia menundukkan diri di bawah otoritas Sang Bapa. Dan kamu jangan lupa, Yesus hubungannya dengan pribadi yang pertama itu Bapa. Sementara Muslim tidak percaya bahwa Allah itu dipanggil sebagai Bapa. Jadi saya justru menemukan ketidakkonsistenan dari KAF Media Channel di dalam menggunakan akal pikirannya. Dia hanya mencomot bagian Alkitab yang bagi dia mendukung klaim Islam, sementara yang tidak mendukung dia coret dengan mengatakan asumsinya adalah itu sudah dirubah-rubah. Padahal di dalam kitab yang sama, Yohanes pasal 17 ayat ketiga dikutip oleh KAF Media Channel. Tetapi pada saat yang lain dia mengatakan bagian yang tidak sesuai dengan klaim daripada Islam ditolak. Nah, menurut saya Anda tidak fair dan tidak konsisten. Begitu ya. Semoga video ini boleh menolong kita memahami ya, kalau Yesus adalah Tuhan dan manusia itu bukan kontradiksi. Nah, karena Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia, dia punya 2 natur dalam dirinya, itu bukan kontradiksi. Dan saya menjelaskan sudah bukti-bukti, saya tunjukkan sudah 2 bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia klaim di dalam dirinya. Semoga video ini boleh menolong kita memahami tentang kebenaran yang sejati. Sampai di sini video saya, Tuhan Yesus memberkati.